Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 250 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat chicken nugget yang rasanya enak dan gurih. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 150 gram daging ayam giling ya. Ini saya beli jadi. Kalau misalkan kita mau menggiling sendiri dengan menggunakan food processor juga nggak masalah ya. Yang penting beratnya 150 gram. Berat bersih. 1 buah wortel ukuran kecil kurang lebih beratnya 50 gram. 1 butir telur ayam ukuran sedang beratnya kurang lebih 60 hingga 65 gram. Setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa ya. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, kurangi ukurannya supaya tidak asin. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya bisa pas ukurannya. 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. 1 sendok teh gula pasir, ini untuk memantapkan rasa. 1/8 sendok teh lada halus, saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. 1 siung bawang putih ukuran sedang, kurang lebih beratnya 5 gram. 1 sendok makan brambang goreng ya. Ini dari 2 butir bawang merah. 50 ml air. 1,5 sendok makan minyak. 5 gram tepung kanji. 25 gram tepung panir roti ya. Jadi ini bukan tepung panir yang warnanya kuning yang kasar, tapi ini yang halus dari roti tawar. Langkah pertama, bersihkan wortel dan bawang putihnya, kemudian ini kita cuci sampai bersih ya. Kemudian wortel kita parut kasar ya, dengan menggunakan parutan keju seperti ini. Kalau misalkan kita tidak punya parutan kejunya, wortel bisa kita iris brunoise 1 mili kali 1 mili ya. Kemudian bawang putih ini kita haluskan. Karena ini tadi cuma sedikit jumlahnya, cuma 1 siung, ini saya parut. Langkah berikutnya, campur telur, garam, gula pasir, kaldu bubuk, bawang putihnya, lada. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata, sampai garam dan gulanya ini larut ya. Setelah tercampur rata, masukkan daging ayamnya ya. Ini kita aduk sampai rata. Masukkan wortelnya, juga brambang gorengnya ya. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau kita misalkan mau mengaduk pakai tangan juga nggak masalah ya. Setelah tercampur rata, masukkan air minyaknya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Terakhir masukkan tepungnya, tepung kanji, juga tepung panirnya. Aduk sampai rata. Ini sudah tercampur rata, lalu kita tuangkan ke dalam loyang. Ini saya menggunakan loyang persegi ukuran 11 x 22 cm ya.
ini kita alasi dengan plastik tahan panas. Kalau misalkan kita tidak punya loyang ukuran seperti ini, pakai wadah lain pun juga tidak masalah ya. Yang penting pastikan ketebalannya tidak lebih dari 1 cm nanti nuggetnya. Kita ratakan ya permukaannya dengan menggunakan solet seperti ini. Setelah rata, lalu ini kita kukus ya sampai matang. Ini sudah matang, lalu kita angkat, biarkan sampai dingin dulu ya, baru nanti kita keluarkan dari cetakannya. Setelah betul-betul dingin, maka ini kita potong-potong ya sesuai dengan selera kita. Kalau ini saya potong jadi 3 bagian untuk bagian panjangnya, lalu masing-masing bagian saya potong jadi 6. Nah, ini hasilnya yang sudah saya potong-potong ya, jadi persegi panjang seperti ini. Siap untuk kita panir. Bahan berikutnya, bahan untuk memanir. Bahannya, untuk pencelupnya bisa menggunakan telur atau putih telur. Tapi, kalau misalkan ini untuk jualan, untuk menekan biaya produksi, kita bisa mengganti bahan pencelupnya dengan membuat adonan tepung. Bahannya 50 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. 100 ml air, 1/8 sendok teh garam halus. Ketiga bahan ini kita campur jadi satu ya, tepung dan garamnya, lalu kita masukkan sedikit demi sedikit airnya sambil kita aduk sampai tercampur rata ya. Nah, ini hasilnya ya, adonannya tidak begitu kental, tapi tidak begitu encer juga ya. Kemudian kita juga membutuhkan tepung panir kasar yang warnanya kuning seperti ini ya, kurang lebih 75 gram. Langkah berikutnya, proses memanirnya ya. Kalau misalkan kita menggunakan telur sebagai pencelupnya, maka langkahnya pertama-tama nugget kita masukkan ke dalam tepung terigu, baru masukkan ke dalam telur, setelah itu masukkan ke dalam tepung panir kuningnya. Tapi kalau kita menggunakan adonan tepung, maka nuggetnya ini langsung kita celupkan ke dalam adonan ini ya, sampai rata ya. Setelah kita masukkan ke dalam bahan pencelup, ini lalu kita aduk-aduk sampai rata ya. Kemudian ini kita tiriskan. Lalu langsung masukkan ke dalam tepung panirnya. Kita masukkan lagi ke dalam bahan pencelup, tiriskan, masuk ke dalam panirnya. Ini kita masukkan beberapa buah ya. Jadi harus ditiriskan supaya tidak menggumpal nanti hasilnya. Setelah kita masukkan ke dalam panir kuningnya ini, lalu ini kita goyang-goyangkan seperti ini ya, sampai tertutup seluruhnya. Lalu kita angkat ya. Hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua selesai. Nah, ini hasilnya nugget yang sudah kita panir ya. Ini bisa langsung kita goreng atau bisa kita simpan dalam freezer, sewaktu-waktu bisa kita goreng. Ini yang sudah saya goreng ya. Ini saya goreng sebagian, nanti yang sebagian lagi saya simpan dalam freezer, sewaktu-waktu kalau ingin makan nugget tinggal digoreng. Ini rasanya enak, gurih. Ini adalah resep standar.
Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat chicken nugget yang rasanya enak dan gurih. Terima kasih telah menonton video ini.